Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi.
Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9.000-an mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan KIP kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan, mewakili pemerintah Kota Padang Sidimpuan, mendukung sepenuhnya alih status IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri UIN Syahada, karena keberadaan Universitas Islam Negeri di Padang Sidimpuan sebagai bentuk konkret bahwa kota ini adalah kota pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kita mendukung penuh, mudah-mudahan UIN Syahada Padang Sidimpuan akan eksis sampai dengan waktu yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung perubahan alih bentuk IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kami menyadari bahwa eksistensi kampus UIN Syahada Padang Sidimpuan telah banyak berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai simbol Kabupaten Pendidikan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Wawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus batch pertama dari LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Bapak akan mengecek dulu kehadirannya. Adiba Az-Zahra, Alia, Zulfa Tazkiyah. Baik, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi keteladanan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat dan khalifah. Kemudian siswa mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani sikap Ali bin Abi Thalib. Nah, cakupan materi yang akan kita pelajari adalah pertama, terpilihnya Ali sebagai khalifah. Yang kedua, kebijakan Ali sebagai khalifah. Yang ketiga, berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah nanti disuguhkan video pembelajaran tentang Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti kalian akan diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi materi yang ada dalam video tersebut. Yang ketiga, nanti siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan diberikan lembar kerja untuk didiskusikan bersama. Yang keempat, setiap kelompok membacakan hasil diskusi di depan kelas atau presentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang kelima, guru dan siswa lainnya diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi presentasi tersebut. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, siapakah khalifah yang keempat? Baik. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, betul. Kemudian selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah Islam setelah terjadi pemberontakan di Madinah yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan pemberontak menyisakan permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin dan menjadi beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali sempat menolak ditunjuk sebagai khalifah oleh pemberontak yang menguasai ibu kota kekhalifahan Islam. Namun, sahabat utama lainnya meyakinkan beliau hingga diangkat sebagai khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah meninggalkan catatan sejarah yang amat penting. Beberapa kebijakan besar dilakukan Khalifah Ali, diantaranya
pemindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah menuju Kufah yang terletak di Irak. Kemudian penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian tanda titik dan harokat. Mengingat semakin luasnya wilayah Islam serta banyaknya pemeluk Islam yang berasal dari non-Arab membuat banyaknya kesalahan dalam membaca teks Al-Quran. Lalu kita kembali pada persoalan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Situasi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada persoalan yang rumit, di mana Gubernur Syam saat itu, Muawiyah, enggan menyatakan ketundukannya pada Khalifah Ali sebelum dituntaskannya kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut hukuman bagi para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan. Namun, menghukum para pemberontak yang sedang menguasai Madinah adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebab dapat berakibat pada terjadinya pertumpahan darah terhadap sesama Muslim, dan Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari itu. Karena keadaan Madinah sudah tak kondusif, maka Khalifah Ali memindahkan ibu kota ke Khalifahan Islam ke Kufah. Di Kufah, dukungan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat tinggi. Kufah juga merupakan salah satu kota pertama yang dibangun oleh kekhalifahan Islam sejak masa Umar bin Khattab. Sementara itu, keputusan Ali dalam menyikapi pemberontak membuat banyak orang Madinah kecewa terhadap keputusannya. Di antara mereka adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummu Aisyah. Untuk meyakinkan Khalifah agar segera menghukum pemberontak, mereka berangkat ke Kufah dengan beberapa pasukan untuk menghadap Khalifah Ali. Pada dasarnya, perbedaan pendapat akan tindakan yang benar dalam menghukum para pemberontak didasari atas ijtihad para sahabat. Namun bagi Khalifah Ali, tidaklah memungkinkan secara politik untuk menghukum mereka. Khalifah meyakini solusi terbaiknya adalah melanjutkan hidup dengan saling memaafkan dan berusaha menyatukan umat kembali. Di pihak Aisyah berpendapat, penyatuan kembali mustahil dilaksanakan tanpa memperbaiki kesalahan dengan menindak tegas para pembunuh Utsman. Kedua pendapat mengandung kebenaran, akan tetapi perpecahan politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan terlalu besar untuk diselesaikan dan perselisihan pun tak dapat terelakkan. Pada tahun 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di dekat Basrah. Sahabat Thalhah, Zubair, dan Ummu Aisyah menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama Muslim, pemimpin kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Meskipun sudah ada negosiasi antara pemimpin mereka, beberapa pihak ekstremis yang tidak taat pada pemimpin pasukan masing-masing memaksa untuk saling menyerbu. Terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Jamal antara kelompok Ali dengan kelompok Zubair bersama dengan Thalhah dan Ummu Aisyah di dalamnya. Perang Jamal ini menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam terbunuh dalam kekacauan ini, sementara Khalifah Ali dan Ummu Aisyah lolos dari pertempuran. Tetapi mereka sangat menyayangkan perang antar sesama Muslim dapat terjadi. Sebelum dilanjutkan kita ice cooking sebentar ya. Semuanya berdiri. Nah, dari sini perhatikan tangan kiri, bagikan jempolnya ada di bawah. Tangan kanan, bagikan jempolnya ada di bawah. Lihat, ini begini ke depan. Nah, ini tunggu-tunggunya ketemu kan? Masukin sini, ini ikat ya, udah, semua udah diikat. Coba sekarang ini, putar. Terkunci. Barusan bapak tidak terkunci ya. Lihat ya. Set. Strap. Masih terkunci? Apa rahasianya? Nah, rahasianya begini. Ketika begini, ini pasti terkunci ya, kemana-mana. Ketika bapak lepaskan tadi sebentar, sebetulnya bapak kembali ke sini begini. Jadi tidak begini, tapi begini. Jadi, putar, ternyata buka. So, coba. Alia masih terkunci. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, silakan bertanya. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya terhadap video pembelajaran yang tadi sama-sama kita saksikan? Ada yang mau bertanya?
Baik, Raka. Apa yang mau ditanyakan, Raka? Mengapa Siti Aisyah dan Ali bin Abi Thalib berperang, padahal mereka masih keluarga Nabi? Baik, mengapa Sayyidati Aisyah dan Ali bin Abi Thalib berperang, padahal mereka itu masih sahabat dan keluarga Nabi, begitu ya? Baik, peperangan yang terjadi antara kubu Sayyidati Aisyah dengan kubu Ali bin Abi Thalib pada saat itu yang disebut dengan perang Jamal. Pemberontakan yang terjadi terhadap khalifah sebelumnya, terhadap Utsman bin Affan, itu menyebabkan khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh pemberontak tersebut. Nah, kemudian sehingga terjadi kekacauan di Madinah. Jalan yang ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib adalah jalan perdamaian. Nah, atas tindakan Ali yang tidak langsung menyelidiki siapa pembunuh Utsman bin Affan, maka Thalha, Ummu Aisyah dan juga Zubair bin Awam itu berangkat menuju Kufah bersama pasukan. Mereka ingin meminta kejelasan terhadap Ali bagaimana ini urusan terhadap Utsman bin Affan, gitu ya. Tetapi mereka berangkat ke sana bukan untuk berperang. Nah, ketika kedua pasukan bertemu, pasukan Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Ummu Aisyah dan oleh Zubair bin Awam itu bertemu, mereka antara pemimpin itu berunding dan mereka sepakat untuk tidak berperang pada saat itu. Hanya saja ada beberapa pasukan yang ekstrim, ya, itu langsung menyerang sehingga terjadi peperangan. Apakah tantangan yang dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib semasa beliau menjabat sebagai khalifah? Coba yang bisa menjawab. Baik, Fadila bisa menjawab, silakan. Terjadinya kekacauan akibat pemberontakan terhadap khalifah sebelumnya. Betul, tantangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah terjadinya kekacauan di Madinah akibat pemberontakan terhadap khalifah sebelumnya. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang meninggal dunia akibat pemberontakan. Beliau dibaiat oleh Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas serta masyarakat pada umumnya. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 35 Hijriah yang bertepatan dengan 23 Juli 656 Masehi. Memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ya. Kenapa? Karena keadaan Madinah yang sudah tidak kondusif untuk menjalankan pemerintahan di sana. Khalifah Ali ini menginginkan persatuan kembali umat Muslim dan saling memaafkan. Ya. Dan kemudian pemberian tanda titik dan harokat pada Al-Quran. Apa tujuannya? Supaya memudahkan umat Muslim membaca Al-Quran. Dulu Al-Quran ini yang Mushaf Utsmani yang ditulis pada saat pemerintahan Utsman bin Affan itu tidak ada tanda titik dan tanda harokatnya. Kalau mau contohkan, bisakah kalian baca ini? Ya, tidak ada titiknya. Bisa nggak dibaca? Coba ada yang bisa bacanya nggak? Itu tangan tidak ada titik, nggak ada harokat. Ada yang bisa baca nggak? Ini apa bacanya? Nah, ada yang bisa kan? Jadi maksud Khalifah Ali dalam kebijakannya memberikan tanda titik dan harokat pada Al-Quran karena semakin luasnya wilayah Islam dan umat Islam bertambah banyak, bukan hanya di kalangan Arab saja, juga di kalangan non-Arab. Non-Arab itu bukan orang Arab seperti kita ini, bukan orang Arab. Nah, kalau buat orang Arab membaca ini mudah, nggak masalah. Tapi buat kita, ini bacanya gimana? Titiknya nggak ada, harokatnya nggak ada, gitu ya. Nah, maka diputuskanlah Khalifah Ali memerintahkan timnya untuk memberikan tanda titik dan harokat pada Al-Quran, sehingga
Bagaimana jasanya yang terasa sekarang? Kita semua mudah dalam membaca Al-Quran. Ini sebetulnya kalau misalkan dikasih titik dan harakatin, baca Innal insana. Kenapa sekarang bisa baca tadi tidak? Karena sekarang ada harokatnya. Kalau tadi tidak, nah, seperti itu, ya. Walaupun Khalifah Ali itu seorang khalifah, seorang raja, seorang pemimpin, tetapi dia senantiasa hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Pada akhir pemerintahannya itu terjadilah peristiwa yang disebut dengan perang sipil. Nah, ketika itu Gubernur Muawiyah itu hendak dilengsarkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi menolak. Kemudian terjadilah peperangan. Ini Muawiyah ini memiliki banyak pasukan. Terjadilah peperangan di antara mereka. Melihat peperangan yang berkecamuk dan banyaknya umat muslim yang meninggal pada saat itu, maka Amr bin As memberikan isyarat untuk menghentikan peperangan, ya, menghentikan peperangan supaya tidak terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim lebih banyak lagi. Nah, kemudian muncullah ide untuk arbitrase hakim atau berdiskusi, bermusyawarah. Daripada berperang, ayo kita bermusyawarah, gitu ya. Kita nanti ambil keputusan yang terbaik berdasarkan musyawarah tersebut. Nah, terjadinya peristiwa tahkim atau arbitrase setelah perang sipil antara pasukan Ali dan Muawiyah memunculkan terbentuknya golongan Khawarij. Siapa itu Khawarij? Khawarij itu adalah golongan yang apakah? Meninggalkan. Golongan yang meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Golongan yang meninggalkan, benar ya. Khawarij itu adalah golongan yang meninggalkan barisan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi awalnya itu Khawarij itu adalah sebagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Tetapi karena adanya arbitrase ini, mereka tidak puas sehingga mereka mengeluarkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ketidakpuasan mereka merencanakan pembunuhan terhadap Khalifah Ali dan Muawiyah. Nah, mereka gagal dalam membunuh Muawiyah karena Muawiyah ini memiliki para pengawal yang senantiasa mengikuti kemanapun Muawiyah pergi. Sedangkan Khalifah Ali itu sebagaimana Khalifah yang lainnya itu tidak memiliki pengawal sama sekali. Khalifah Ali terbunuh ketika hendak menunaikan sholat subuh di Masjid Raya Kufah, gitu ya. Nah, sepeninggal Ali bin Abi Thalib, Muawiyah mengambil alih jabatan khalifah. Nah, setelah sebelumnya Hasan bin Ali menjabat sebagai khalifah dalam beberapa bulan saja. Jadi Ali bin Abi Thalib selesai menjabat karena meninggal dunia, digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Nah, Hasan bin Ali hanya menjabat beberapa bulan saja, hanya memerintah beberapa bulan saja. Kemudian beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Nah, setelah Muawiyah menjadi khalifah, sistem pemerintahan kekhalifahan Islam berubah. Yang tadinya demokratis itu contohnya setiap memilih pemimpin baru bermusyawarah terlebih dahulu. Tetapi setelah Muawiyah menjadi khalifah, berubah menjadi kekhalifahan dengan sistem dinasti atau turun-temurun. Maka dimulailah kekuasaan dinasti Umayyah. Berakhir pula masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Ada 4. 1 Abu Bakar Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 4 Ali bin Abi Thalib. Baik, setelah menyimak materi dari video pembelajaran tadi dan dari penjelasan yang Bapak sampaikan, sekarang kita akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok, ya. Baik, selanjutnya
Bapak akan bagikan lembar kerja kelompok untuk nanti kalian diskusikan bersama-sama terkait relevansinya kisah keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kehidupan masa kini. Baik, lembar kerja kelompoknya sudah Bapak bagikan beserta bahan bacaan untuk kalian analisis sebagai bahan jawaban pada lembar kerja kelompok yang akan kalian isi. Nanti ada mengapa Ali bin Abi Thalib disebut si Allah atau Rasulullah. Ya. Sudah diskusinya? Baik, selanjutnya setiap dari kelompok kalian itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok pertama membuat poster keteladanan Ali bin Abi Thalib. Baik, boleh diperlihatkan? Oke, keberanian, keadilan, kepemimpinan, kesederhanaan. Coba jelaskan tentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ia memimpin di masa yang penuh tantangan, di mana umat Islam terpecah akibat fitnah politik. Meskipun demikian, Ali tetap memimpin dengan bijaksana, tegas, dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak mengejar kekuasaan, tapi menerima amanah sebagai bentuk tanggung jawab kepada umat dan Allah. Dalam kepemimpinannya, Ali tidak segan menasihati para pejabatnya agar jujur, adil, dan tidak menindas rakyat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali presentasi dari kelompok pertama. Tepuk tangan semuanya. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami yang berupa yang berjudul Pemimpin Kecil yang Adil. Suatu hari di madrasah ibtidaiyah ia benteng, Bu Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk membuat taman kecil dalam sekolah. Setiap kelompok diberi tugas untuk merapikan rumput, menanam bunga, dan membersihkan sampah. Kelompok Ali, siswa kelas 5, mengalami masalah. Teman-temannya, Hasan dan Rafi, tidak mau bekerja sama. Hasan ingin hanya menyiram bunga, sementara Rafi tidak mau mengangkat sampah karena merasa itu tugas yang berat. Ali bingung, ia ingin semuanya adil dan berjalan dengan baik. Bagus sekali cerita pendek yang dibuat oleh kelompok 2 ini. Tangan untuk kelompok 2. Hasil diskusi kelompoknya dan berikut presentasinya dari setiap kelompok itu luar biasa, kreatif dan inovatif. Ada yang membuat cerpen, ada yang membuat poster, itu sangat keren. Bapak punya soal. Beberapa dari kalian menjawab beberapa soal yang ada pada game ini ya. Siapa yang mau ikut dalam game ini? Yang 7 orang. Siapa yang mau ikut? Raka, Danisa, Rizkia, Hilya, Ariba, kemudian Fadla, Syakira, Rizkia. Oke. Siap? Mulai.
Siap. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Khalifah Ali dibunuh oleh seorang Khawarij. Betul. Soal nomor 2. Ketika kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad, ya. Bagus. Siapa lagi? Yang nomor 3. Ayo. Ini di timer ya, jangan sampai habis waktu. Ayo, Rizkia. Betul. Soal nomor 4. Baiklah. Oh, dia dulu ya. Ya, silakan. Betul. Siapa lagi? Pertanyaan kelima. Siapakah nama putri Nabi Muhammad SAW yang menikah dengan khalifah keempat, Adibah? Kemudian soal nomor 6. Silakan, Fadla. Siapakah nama sahabat Nabi yang telah karamallahu wajhah? Betul. Pertanyaan terakhir, Syakira. Kondisi Madinah yang tidak kondusif membuat Khalifah Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke mana? Oke, berhasil. Pertanyaan sekarang. Kayaknya 80.710. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan simpulan terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Keteladanan Ali bin Abi Thalib bukan hanya kisah masa lampau. Nilai-nilai yang beliau contohkan sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sekarang ini. Di tengah dunia yang penuh tantangan dan persaingan ini, kita diajarkan untuk berani membela kebenaran meskipun kita sendirian. Untuk berlaku adil kepada siapapun tanpa memandang suku, teman, ataupun keluarga. Untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab meskipun hanya memimpin kelompok kecil di kelas atau di rumah. Untuk hidup sederhana, tidak sombong, dan tidak berlebihan walaupun punya banyak kelebihan. Baik, selanjutnya nanti kalian buatlah catatan kecil tentang apa yang bisa kita tiru dari keteladanan Ali bin Abi Thalib. Untuk pertemuan berikutnya, nanti di hari yang akan datang kita akan melaksanakan penilaian atau sumatif harian berkaitan dengan bab tentang kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib ini. Baik, kita tutup bersama-sama pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh KM kita, KK Batil. Silakan. Astaghfirullah
Waalaikumsalam